Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang sejarah masuknya agama Islam di Indonesia, peran tokoh ulama dalam menyebarkan ajaran Islam, dan sejarah perkembangan kesultanan di Indonesia. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Masuknya agama Islam wilayah Nusantara sangat luas. Oleh karena itu, ada beberapa teori tentang masuknya agama Islam ke Indonesia. Sebagaimana diungkapkan oleh Ahmad Mansur Suryanegara dalam buku Api Sejarah Jilid 1, yaitu A. Teori Gujarat oleh Profesor Dr. Berdroje Islam masuk ke Indonesia dari Gujarat sekitar abad ke-13 Masehi melalui ajaran tasawuf yang berkembang di Gujarat, India. Wilayah Kerajaan Samudra Pasai merupakan daerah pertama penerima ajaran agama Islam. B. Teori Makkah oleh Profesor Dr. Buya Hamka. Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-7 Masehi oleh para saudagar Arab. Berdasarkan berita, Cina dinasti Tang ditemukan pemukiman saudagar Arab di wilayah pantai barat samudra. C. Teori Persia oleh Prof. Dr. Hussein Jajadiningrat. Islam masuk dari Persia dan bermazhab Syiah. Teori ini dipandang lemah karena tidak semua pengguna sistem baca di Persia sebagai penganut Syiah. Lebih dari itu, adanya fakta bahwa mayoritas Muslim Jawa Barat bermazhab Syi'i sekaligus berpaham Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan pengikut Syiah. D. Teori Cina oleh Prof. Dr. Slamet Muljana. Sultan Demak dan Wali Songo merupakan keturunan Cina. Pendapat ini didasarkan pada kronik Kleteng Sampokong, misalnya Sultan Demak Panembahan Fatah bernama Panembahan Jinbun. E. Teori maritim oleh N.A. Baloch. Perdagangan jalur laut terjadi karena umat Islam memiliki kemampuan dalam penguasaan perniagaan melalui jalur maritim. Melalui jalur ini, yakni pada abad ke-7 Masehi, agama Islam dikenalkan di sepanjang jalur niaga di pantai-pantai tempat persinggahannya. Kemudian saudagar pribumi berperan penting dalam proses pengembangan agama Islam di pedalaman. Peran tokoh ulama dalam menyebarkan ajaran Islam di Indonesia. Yang pertama, Sultan Malik Al-Saleh merupakan pendiri dan raja pertama Samudra Pasai dan berkuasa selama 29 tahun. Menurut catatan Marco Polo, beliau merupakan raja yang kaya dan kuat pengaruhnya. Beliau wafat pada tahun 1297 Masehi dan dimakamkan di desa Beringin, kira-kira 17 km sebelah timur Lok Semawe. Yang kedua, Sultan Ahmad. Beliau sangat memperhatikan perkembangan dan kemajuan agama Islam dan berusaha keras untuk menyebarkan ajaran Islam ke berbagai wilayah di sekitar Samudra Pasai. Yang ketiga, Sultan Alauddin Riayat Shah.
Terkenal sebagai peletak dasar-dasar kejayaan Kesultanan Aceh, peran beliau mendatangkan ulama-ulama dari Persia dan India untuk mengajarkan agama Islam di Kesultanan Aceh, pedalaman Sumatera, bahkan sampai Minangkabau dan Indrapura. Yang keempat, Wali Songo. Menjadi pelopor penyebaran Islam di Pulau Jawa, diantaranya Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Giri, Sunan Derajat, Sunan Kalijaga, Sunan Kudus, Sunan Muria, Sunan Gunung Jati. Mereka menggunakan berbagai saluran dakwah, diantaranya kebudayaan, kesenian, pendidikan, pernikahan, perdagangan, dan politik. Kelima, Sultan Alauddin. Beliau termasuk tokoh yang berjasa besar pada penyebaran Islam di Sulawesi Selatan. Penyebarannya mencapai daerah Buton dan Dompu atau Sumbawa, termasuk berhasil mengislamkan kerajaan Sopeng, Wajo, dan Bone. 6. Datuk Tunggang Perangan atau Habib Hashim merupakan seorang ulama Minangkabau yang berdakwah di Kutai Kartanegara. Berkat dakwahnya, akhirnya Raja Aji Mahkota memeluk Islam dan diikuti oleh keluarga kerajaan serta rakyat Kutai Kartanegara. Yang ketujuh, Sultan Zainal Abidin. Beliau memerintah Kesultanan Ternate. Salah satu perannya dalam menyebarkan Islam adalah mendirikan pesantren-pesantren dengan pengajar yang didatangkan langsung dari Jawa dan mendirikan Zolebe atau Bobato Akhirat. Selain tokoh-tokoh di atas, ada pula Abdul Syahid, Abdurrahman, Abdul Syamad Al-Palimbani, Syekh Mahfuz Al-Termasi, Syekh Nawawi Al-Bantani, dan Syekh Muhammad Yasin. Ada juga ulama Indonesia yang bermukim di Makkah, yakni Syekh Ismail Al-Minangkabawi dan Syekh Ahmad Kitab Sambas. Sejarah perkembangan Kesultanan di Indonesia. Masa perkembangan agama Islam adalah kurun waktu pada saat umat Islam telah membangun kesultanan sebagai bentuk kekuasaan politik. Sebagai contoh, Kesultanan Samudra Pasai di Sumatera Utara pada abad 13 Masehi. Perkembangan Islam di Indonesia semakin meluas seiring dengan banyaknya raja-raja Hindu yang memeluk Islam. Istilah kerajaan berubah menjadi kesultanan, dan istilah raja berubah menjadi sultan. Salah satu motif para raja memeluk Islam adalah untuk mempertahankan kekuasaannya, karena mayoritas rakyatnya sudah memeluk Islam terlebih dahulu. Lalu, tumbuhnya Kesultanan Islam di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari sebab timbulnya politik di luar Indonesia. Periode Khulafaur Rasyidin, Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, Fatimiyah, hingga Kesultanan Turki Utsmani kemudian diikuti dengan runtuhnya pengaruh Hindu-Buddha di India dan munculnya kerajaan Moghul. Ada pula sejarawan Belanda pada masa kolonial membagi periode sejarah di Indonesia menjadi zaman animisme dan dinamisme, zaman Hinduisme dan Buddhisme, zaman Islamisme, zaman Katolikisme, dan Protestanisme. Sekian materi yang kami sampaikan. Maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.